Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Regrow. Nah, kali ini kita bakal ngasih tutorial tentang bagaimana membuat lead magnet. Nah, lead magnet ini sendiri adalah sebuah halaman website yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengkoleksi database dari calon-calon customer ataupun calon-calon pelanggan. Nah, case-nya banyak, tapi umumnya lead magnet ini adalah sebuah halaman yang untuk bertukar atau bertransaksi antara data calon customer dengan apa yang kita tawarkan nih sebagai pengganti data mereka. Misalnya adalah ada yang ingin memberikan ebook gratis misalnya cara beriklan di Facebook. Nah, itu bakal jadi nilai tukar dengan database mereka. Jadi apabila mereka ingin mendapatkan ebook tersebut, mereka harus input data misalnya nama, email, dan nomor handphone. Nah, kita juga jadi bisa mengkoleksi data-data calon customer yang kemudian bakal kita prospek ke depannya agar ya bisa terjadi closing, karena tujuan akhir kita dari jualan adalah closing atau terjadinya pembelian. Nah, untuk case ini sendiri saya nggak bikin lead magnet yang menawarkan sebuah ebook atau apapun, itu bisa teman-teman variasikan. Ini saya bakal bikin sebuah contoh adalah brosur perumahan. Nah, dimana nanti ketika orang yang ngisi data dia bakal mendapatkan brosur penawaran dari misalnya sebuah bisnis properti ya. Misalkan ingin memberikan daftar kredit atau KTA, atau ingin otomatis peta lokasi dan sebagainya, seperti itu, bebas. Nah, yang kita butuhkan itu ada dua. Yang pertama adalah WordPress yang sudah terinstall dengan plugin Thrift Architect dan Thrift Leads. Nah, dimana kalau teman-teman belum punya pluginnya, tapi teman-teman harus punya domain dan hosting yang sudah terinstall WordPress ya. Kalau teman-teman belum punya plugin Thrift Architect dan Leads, saya juga bisa memberikannya secara gratis kebutuhan-kebutuhan ini agar teman-teman bisa langsung mempraktekkan tutorialnya, dan juga dengan tutorial-tutorial lainnya yang bakal saya berikan. Nah, linknya ada di deskripsi. Nah, jadi silakan diklik, silakan diambil penawarannya seperti itu. Nah, yang kedua itu kita kebutuhannya adalah marketing. Jadi marketing ini untuk sebagai software atau aplikasi untuk mengirimkan email otomatis. Jadi ketika orang mengisi datanya, kita langsung ngirimin apa yang kita tawarkan. Misalnya tadi kita pengen ngirim brosur, kita langsung ngirimin brosurnya ke email mereka. Nah, marketing sendiri teman-teman bisa langsung beli ke websitenya. Nah, dalam tutorial ini yang untuk halaman yang akan kita buat itu ada dua. Yang pertama adalah halaman lead magnetnya atau halaman istilahnya tampilan penawarannya ya. Yang kemudian yang kedua adalah itu thanks page atau halaman terima kasih, dimana setelah mereka mengisi data kita alihkan mereka ke halaman ucapan terima kasih, dimana sebetulnya ini kedepannya bisa difungsikan untuk capture konversi. Jadi ada beberapa periklanan yang bisa capture berapa konversi dan sebagainya macamnya, jadi bakal berguna. Jadi saya langsung aja membuatnya dua halaman. Nah, yang ketiga itu adalah setup marketing ya, setup marketing. Kemudian yang terakhir itu adalah koneksi. Nah, jadi kita koneksikan antara lead magnetnya dengan marketingnya. Nah, kita langsung ke tahap pertama, kita langsung ke WordPress. Teman-teman bisa ke WordPress masing-masing, kemudian kita buat page baru, add new page di sini. Nah, setelah add new page, teman-teman bisa ngasih title di sini. Judulnya itu misalnya ini adalah lead brochure gitu ya, lead brochure. Kemudian kita boleh publish, kemudian kita launch Thrift Architect. Nah, ini untuk builder atau mengedit halamannya. Oke, kemudian tampilan bakal seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa ke normal page atau membuka dengan default template-nya atau pre-built landing page. Nah, saya biasanya itu untuk mempercepat pekerjaan, saya akan ke pre-built landing page, yang mana ini sudah ada beberapa template yang disediakan oleh Thrift-nya. Nah, jadi saya sebetulnya tinggal pakai aja seperti itu ya. Nah, ini banyak template-templatenya. Saya sukanya pakai yang legacy.
tinggal dipilih aja bebas. Nah, kita cek. Oh, dipilih. Nah, pemilihan ini mungkin bakal banyak saya cut videonya karena biasanya orang paling lama itu di memilih. Oke, kita coba mini squeeze seperti ini. Kemudian kita pilih, dia ada 7 halaman. Nah, saya mau yang mini squeeze yang ini untuk lead generation. Oke. Apply template. Nah, teman-teman juga bisa ngedesain sendiri ya. Jadi di tutorial atau e-course yang saya tawarkan nanti, e-course gratisannya nanti juga ada berbagai cara untuk bagaimana membuat sendiri desain-desainnya tanpa perlu template. Oke, ini udah ngeload. Oke, yang pertama misalnya kita ganti aja. Dapatkan rumah murah, misalnya seperti itu ya. Daftar harga rumah murah di Pekanbaru, misalnya seperti ini ya. Daftar harga rumah murah di Pekanbaru. Nah, misalnya saya pengen ini nih, kemudian ini saya ganti deh warnanya, jadi hijau agak gelap-gelap gini nih. Nah, dapatkan langsung ke email Anda. Silahkan isi data di bawah, gitu ya. Kemudian get instant access ini kita ganti deh. Nah, ini dibiarin dulu aja. Kemudian kita save. Nah, ini udah jadi langsung halaman landing page-nya. Kemudian ketika teman-teman pengen ngedit itu bebas. Misalnya ini copyright regrow gitu ya. Jadi template-nya banyak. Oke, nah misalnya seperti ini. Daftar harga rumah murah. Oke. Kemudian kita kembali ke page ya. Ke page kita buat lagi satu halaman tadi, yaitu halaman kedua. Halaman kedua yaitu thanks page. Nah, seperti itu. Thanks page atau halaman terima kasih. Oke, kemudian kita buat lagi title-nya. Misalnya ini namanya thanks brosur rumah gitu ya. Oke, kita publish. Kemudian kita launch kembali Thrift Architect. Jadi ini dua halaman yang berbeda ya. Satu halaman ini lead magnet kita, ini untuk thanks page kita. Oke, setelah selesai loading akan tampil seperti ini lagi. Ini untuk halaman baru ya. Kita ambil pre-build juga agar mempercepat pekerjaan. Kemudian kita ke legacy. Tadi kita squeeze mini ya, squeeze mini 2. Biar ini aja, biar desainnya samaan gitu. Nah, kita untuk thanks page itu kita tinggal pilih thanks page-nya mau yang mana gitu ya. Saya ini kan ada nih link download. Oke, kita pilih yang ini. Ini untuk halaman thank you seperti itu ya. Nah, ini tampilannya, ini teman-teman bebas. Ini kan semacam gambar, misalnya ini teman-teman bisa gonta-ganti sendiri ya.
gonta-ganti dengan gambar apa. Ini cara gantinya di sini. Bebas ya, saya nggak ganti dulu. Kemudian tagnya saya ganti, misalnya kita tulis sukses. Silakan cek email Anda untuk detailnya, seperti itu ya. Nah, ini karena masalah durasi kita kurangi untuk hal-hal yang ini ya, hal-hal desain ya. Nah, jadi kalau teman-teman sendiri bisa nge-explore untuk ganti desainnya. Ini tidak diperlukan, ini juga tidak diperlukan karena nanti aksesnya itu bakal kita kirimkan ke email mereka. Oke, ini cukup save and preview saja. Save and preview. Oke, sudah selesai 2 halamannya kita buat. Nah, step ketiganya kita itu adalah setup marketing. Oke, kita kembali ke layanan marketingnya. Nah, ini layanan marketing yang sudah login ya, sudah daftar dan login. Nah, langkah pertama itu kita adalah membuat list. Sini list. Kita buat list ini adalah tempat untuk menampung data gitu. Tempat untuk menampung data. Misalnya nama listnya itu saya berikan adalah data lead rumah gitu ya. Kita buat list baru, kemudian nama pemilik listnya adalah Fadli dari Regrow Property gitu ya. Property. Untuk pemilik listnya kita pilih emailnya fadli@regrow.id. Oke, kemudian kita submit. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buat form ke web form. Kita buat form ini untuk nanti kita integrasikan dengan ini ya, Trifleets ya. Oke, kita ke web form, kita buat form baru. Form baru ini namanya kita bikin form integrasi lead property, seperti itu ya. Kemudian double opt-in-nya dimatikan saja, thank you emailnya dimatikan saja, email new contact details. Apabila teman-teman ingin menerima notifikasi setiap ada orang yang mengisi data, itu bisa diisikan ini misalnya dengan email pribadi ya. Nah, jadi kalau ada yang ngisiin data, dia bakal dapat notifikasi ada yang masukin data nih gitu. Nah, ini nggak perlu saya isi. Kemudian kita pilih listnya, nyimpan di mana. Nyimpan di tempat yang sudah kita buat tadi. List. Saya lupa nih. Oh nih, data lead rumah. Rumah kurang H nih. Data lead rumah kita pilih. Kemudian ini kita mau capture apa aja. Yang pasti email itu nggak perlu dipilih ya, itu udah pasti. Yang kedua misalnya first name atau nama. Yang kemudian saya mau nomor handphone seperti ini. Jadi nama, nomor handphone, dan email. Yang perlu dipilih yang cuman first name dan mobile, karena kalau emailnya itu udah otomatis pasti terpilih gitu. Oke, next. Kemudian ini kita next aja, step keduanya kita next karena kita tidak double opt-in. Nah, kemudian di step ketiga di sini ada namanya thank you email action. Thank you email action ini apabila mereka sudah mengisi data itu mau diarahkan kemana. Nah, karena kita sudah membuat halaman thanks, ini kita copy aja URL-nya. Kemudian thank you email action-nya kita bikin text subscriber to our website. Kita masukin URL-nya di sini. Jadi ketika orang sudah ngisi data, dia bakal ngirim ya, bakal ngarahkan atau ngedirect ke halaman thanks page. Oke, kemudian next. Ini boleh di skip aja. Kemudian submit. Oke, kemudian kita cari nih. Ini adalah form integrasi lead property. Kemudian kita
pilih yang ini, tombol get HTML. Nah, tombol get HTML, kita bakal dapat HTML code formnya seperti ini, sesuai dengan form yang baru kita buat ya. Kita Ctrl A atau select all, kemudian kita salin atau copy atau Ctrl C. Kemudian kita bisa ke halaman lead magnet. Jadi kita mau koneksikan atau integrasikan. Jadi kita udah masuk ke step keempat ya, koneksi. Itu koneksinya adalah di form. Tinggal diklik lead generation. Ini lead generation ya. Klik lead generationnya. Kemudian di sini ada opsi nanti. Kita pilih yang connectionnya itu adalah HTML code. Nah, kita paste atau pasti sih. Nah, kita paste. Nah, itu yang benar. Kita paste HTML code yang kita copy tadi dari sini, dari ini. Kita copy di sini gitu. Kemudian kita klik generate from. Oke, jadi kita bakal ada 3 field, email, first name, dan mobile. Nah, kita rapiin dulu. Kita edit yang first name. Nah, placeholdernya kita ganti jadi nama. Apply. Kemudian ini email, biar besar ini aja. Kemudian ini mobile, kita ganti. Yang lain nggak perlu diganti. Yang perlu diganti itu adalah placeholder saja. Nomor HP. Seperti itu. Nah, kan sudah ada 3 nih. Nah, saya pengennya posisi namanya di atas. Kita tinggal ini klik tahan, drag namanya ke atas, jadi berpindah seperti ini. Oke, nama, email, nomor HP. Kemudian kata-kata daftar sekarang. Oke, save dulu. Misalnya ini teman-teman mau ganti nih daftar sekarangnya gitu ya. Kita edit. Ini bisa diganti. Double klik aja di sini. Nah, daftar sekarang jadi daftar aja ya. Daftar gitu misalnya. Nggak pakai sekarangnya. Nah, misalnya modifikasinya seperti itu. Kemudian kita save, work, and save preview. Oke, dan koneksi sudah selesai. Jadi dalam artian ketika ada yang mengisi data ke sini, dia akan tersimpan di datanya itu di list marketing. Di sini di list, kita ke marketing dulu, kita ke list. Kita tulis rumah ya. Nah, ini lead dari rumah. Dia nanti subscribernya bakal masuk ke sini. Nah, ketika ada data masuk, kan kita tugasnya adalah mengirimin email nih, ngirimin email apa yang sudah kita janjikan. Nah, di sini kita janjiin apa ya? Kita janjiin daftar langsung ke email, silakan isi data di bawah. Daftar harga rumah murah di Pekanbaru, misalnya seperti itu ya. Daftar harga ya. Nah, untuk membuat email otomatis ketika ada yang mengisi data, itu kita perlu membuat yang namanya autoresponder atau email otomatis. Nah, kita ke menu ke marketing, kemudian ke menu send email, kemudian kita ke menu autoresponder. Kita tinggal buat autoresponder baru atau create a new autoresponder seperti ini. Nah, autorespondernya misalnya kita kasih nama email brosur pertama gitu ya. Nah, kemudian dia otomatisnya ketika data itu masuk ke list mana gitu. Kita pilih lagi data lead rumah seperti itu. Nah, send to existing-nya boleh di enable, boleh tidak. Perbedaannya nanti teman-teman bakal belajarnya di marketing aja. Oke, kemudian next. Kemudian sender information. Oke, saya pilih from list. Wadli dari Regroup. Oh, ini udah otomatis ya. Oke, tinggal klik. Nah, send emailnya ini on joining. Bedanya adalah on joining itu apabila ketika mereka menginput data itu emailnya langsung terkirim. Kalau after ini kita mau set terkirimnya berapa lama setelah mereka input data gitu. Karena ini adalah data pertama mereka, nah, kita memilih on joining ya. Kemudian on joining kita klik next.
Nah, inilah konten email yang bakal kita kirimkan. Email subjek atau judul emailnya. Ini dia yang saya janjikan. Misalnya seperti itu ya. Daftar harga rumah murah. Ini saya rada ngasal nih ya, tanpa ada copywriting dan sebagainya, karena ini hanya sebuah tutorial. Nah, kemudian ini isi emailnya. Nah, teman-teman bisa ngedit isinya di sini. Misalnya, halo first name, halo nama dia. Ini first name ini nanti bakal berganti jadi nama yang diisinya dari form ini ya. Ini ada nama nih. Nah, ini dia datanya. Misalnya teman-teman udah ngupload brosurnya dianggap hosting atau di Google Drive, yang linknya bisa teman-teman bagiin ya. Ini dia datanya. Silakan download di sini. Nah, bisa seperti itu ya. Ini contoh simple aja ya, dan ini contoh yang nggak baik untuk konten, jangan ditiru, karena yang bagusnya itu ya kata-katanya agak panjang dan agak lebih bermakna gitu. Ada basa-basinya, ada edukasi dan sebagainya. Kalau ini kayak main-main langsung aja gitu ya. Karena ini tutorial ya udah kita percepat. Kemudian saya kasih link. Misalnya saya kasih link. Ini link downloadnya ya, download brosur. Contoh lagi gitu. Contoh lagi, kita contohin aja. Oke, kemudian sudah. Ini kita bisa test and preview dulu. Test and preview. Gimana sih hasilnya gitu ya? Oke, ini ada nih. Oke, halo first name, ini datanya, silakan download di sini. Oke, sudah betul, kita hapus. Kemudian berarti dia sudah tersetup dengan baik ya. Kita submit, dan autorespondernya juga sudah jadi, dan tutorialnya sebetulnya sudah selesai. Jadi semuanya sudah tersetup. Jadi di sini saya perlu nambah seperti ini ya, koneksi. Setelah dikoneksikan itu adalah buat autoresponder. Nah, jadi ada beberapa langkah ya, ada 5 langkah, dan ini kebutuhannya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita tes. Nah, jadi ini halaman lead brosurnya. Kita refresh dulu. Misalnya ada seorang, namanya anggap aja lah Ikram, memiliki email ini. Nah, nomor handphonenya ini nih. Nah, dia langsung daftar gitu. Daftar, jeder. Ketika ngedaftar, setelah selesai dia langsung dialihkan ke halaman sukses. Berarti sudah betul ya setupnya, karena dia pas ngisi data udah langsung. Kemudian kita tengok lagi bahasa Pekanbaru nih. Kita lihat di list. Kita lihat di list. Nah, di sini tadi subscribernya 0, ini sudah bertambah 1 orang. Kita tengok siapakah orang tersebut yang bertambah. Ya pastinya sesuai dengan data yang diisi. Nah, ada si Ikram, ini emailnya, nomor handphonenya itu nanti ada settingan preview untuk preview handphone, nomor handphone. Nah, berarti datanya sudah sukses masuk ke dalam list. Kemudian kita cek lagi di email, apakah emailnya terkirim. Nah, emailnya terkirim. Nama tadi sudah dibikin bahwa dia namanya adalah dari Fadli dari Regrow Property, seperti itu. Dan ini isi emailnya, halo Ikram. Nah, karena tadi kan namanya diisi Ikram nih, jadi halo first name tadi itu diganti jadi halo Ikram otomatis. Ini dia datanya, silakan download di sini. Jeder. Nah, dia dapat brosur. Dan kita dapat apa? Kita dapat database. Jadi database ini bakal terkumpul. Makin rajin teman-teman promoin, makin banyak database-nya. Teman-teman bisa ngirimin email blast ke database milik teman-teman sendiri, dan jelas prospeknya itu interest dalam hal ini adalah interest dengan bidang properti, atau interest dengan membeli properti, atau misalnya ya interest makelarin gitu ya.
Nah, bebas. Jadi setidaknya teman-teman dapat data prospek itu yang memang interestnya dengan yang kita tawarkan itu tinggi. Oke. Demikian saja tutorial untuk membuat lead magnet. Mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke marketing, ke Regrow, live chatnya ada, atau bisa klik link di bawah karena saya bakal bagikan e-course gratisnya dengan persyaratan ya gampang banget persyaratannya dan juga butuh gitu. Nah, bisa teman-teman cek. Nah, apabila ada pertanyaan ya seperti tadi, saya Valid dari Regrow